كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita kembali menerima nikmat dan tiada tara hingga bisa hadir kembali dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjemaah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, para juriat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Diawali dari penerimaan dan saldo Jumat lalu, yaitu tanggal 18 Agustus 2023 sebesar Rp4.473.000. Kemudian ditambahkan dari pendapatan selama sepekan, yakni dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri sebesar Rp3.013.000. Jadi jumlah penerimaan Rp7.486.000. Sementara itu sudah dikeluarkan untuk kegiatan yang pertama, kegiatan sholat Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sebesar Rp975.000. Kemudian pengajian rutin yang dilaksanakan 3 kali, yakni tanggal 19, tanggal 20 dan 23 Agustus 2023 sebesar Rp1.500.000. Jadi jumlah pengeluaran Rp2.475.000. Kepada jemaah sekalian, kami informasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp5.011.000. Ketua Pengurus Masjid Al-Hudri, Ketua tertanda Dr. Hendra Kuncoro dan Bendahara Haji Akbar. Selanjutnya jemaah sekalian, kami telah menerima infak dari hamba Allah sebesar Rp50.000 dan mohon sedekah Al-Fatihah pahalanya kita tujukan kepada Ayahanda Adan bin Acat, Bunda Hadijah binti HM Amin, Dinda Haja Norsehan binti Dargum. Berikutnya infak Rp100.000 dari hamba Allah. Mohon sedekah Al-Fatihah dan pahalanya disedekahkan kepada almarhum Bapak Muhammad Tamrin Jayadi bin Muhammad Jayadi, dan yang kedua Ibu Sulastri Sumari binti Haji Sumari. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, dan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baik dan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini. Khotib sekaligus imam yaitu Al-Ustadz Muhammad Samman, kemudian Bilal Saudara Lukman Abbas. Dan waktu pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12:17 waktu Indonesia Tengah. Jemaah sekalian, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الوفي الكريم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, yang telah menggerakkan hati kita untuk terus selalu istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu cara untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwasanya keimanan dan ketakwaan seorang manusia itu bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana caranya? Yazidu bit-ta'ah. Keimanan akan bertambah bersama dengan hamba tersebut selalu mengerjakan daripada ketaatan dan mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga wayang usubil ma'asi, dan keimanan dan ketakwaan itu bisa berkurang bersama dengan dia melakukan daripada kemaksiatan dan melakukan segala hal yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, kita telah mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan, maka oleh karena itu selalulah kita sebagai seorang muslim agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ayat yang telah khatib sebutkan pada pembukaan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah telah menjanjikan kepada orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya dengan apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hamba tersebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak terduga-duga. Rezeki bukan hanya harta, rezeki juga kesehatan, rezeki adalah juga keilmuan, dan rezeki urusan yang lancar, segala pun kebaikan yang ada dalam hidup kita itu dihitung rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selalulah kita terus bersyukur kepada Allah, selalulah kita berterima kasih kepada Allah, karena segala macam kebaikan, kemudahan dan kenikmatan yang ada di dalam hidup kita itu adalah salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau seandainya kalian terus bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, dan aku akan benar-benar akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kalian. Akan tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri daripada nikmatnya Allah, maka Allah pun akan mengazab kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, hendaknya kita untuk memperbanyak daripada keimanan dan ketakwaan, karena hanya dengan iman dan takwalah seorang muslim dan mukmin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan begitu juga kebahagiaan di akhirat kelak. Berhubung pada momen yang sangat kebetulan ini, kita berada pada bulan Safar. Safar yang bermakna adalah artinya kekosongan. Para ulama menceritakan bahwasanya bulan Safar ini dinamakan dengan Safar karena berkebetulan bahwasanya orang-orang Arab pada zaman dahulu mereka mengosongi tempat tinggal mereka di dalam berpergian. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya masyarakat
Mekah pada zaman dahulu, mereka memerangi suku-suku yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak membiarkan suku-suku tersebut memiliki harta benda dan mereka memiliki kosong daripada apapun. Dan maka karena itulah kata ulama, bulan ini dinamakan dengan bulan Safar. Kemudian bersama dengan arti Safar adalah kekosongan, apa hikmah yang dapat kita ambil pada bulan ini? Ulama menjelaskan bahwasanya bulan yang artinya kekosongan, hendaknya kita mengambil sebuah pelajaran. Bulan Safar adalah bulan yang kosong. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Bersama dengan perintah kita untuk beribadah, dan bulan ini adalah artinya kekosongan, hendaknya kita untuk tidak kosong daripada amal kebaikan, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus kita memperbanyak ibadah kita di semasa hidup kita. Karena Allah telah mengatakan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, beliau mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwasanya Zat Maha Suci Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen melihat, Allah pengen menilai siapa di antara hambanya yang paling baik daripada ibadahnya. Oleh karena itu, ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, akan tetapi kata ulama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bisa dinilai dengan niat seseorang. Seperti kata para ulama, seandainya kita makan adalah hal yang mubah, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi jikalau kita niatkan makan tersebut dengan niat ibadah kepada Allah, seperti apa contohnya? Ya Allah, saya berniat makan kali ini untuk menguatkan diri saya dan kemampuan saya untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah. Maka makan yang asalnya tadi mubah, tidak dapat pahala, karena sebab kita berniat dengan niat ibadah, maka makan pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidur, kita niatkan tidur untuk menguatkan kita bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Yang asalnya tidur tidak dapat pahala, kemudian dapat pahala. Intinya segala sesuatu perkara yang diniatkan dengan kebaikan, maka akan juga dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma jazaul ihsan illa al ihsan." Tidaklah suatu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Oleh karena itu, selalulah kita meningkatkan dan memperbanyak daripada amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian suatu peringatan, kita ketika sudah menjadi seorang hamba muslim dan mukmin yang memperbanyak daripada keimanan kita, memperbanyak daripada ketaatan kita, akan tetapi dengan itu semua bukan menjadikan kita seorang yang sombong, seorang yang merendahkan orang lain. Mentang-mentang kita sebagai orang yang banyak ibadah, kemudian merendahkan orang yang tidak beribadah, merendahkan bahkan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua kita jauhkan dan selalu memasang prasangka baik kepada orang lain. Mungkin yang kita tidak pernah lihat sholat di masjid, dia mungkin sholat di rumahnya. Yang tidak pernah kita lihat puasa, mungkin dia ganti pada bulan yang lain. Wallahu a'lam. Karena prasangka buruk tidak ada untungnya. Jikalau seandainya prasangka kita betul, untungnya apa? Tidak ada. Dan jikalau seandainya prasangka kita salah, justru itu membawa daripada keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah menyangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadisnya, "Inna asfaral buyut minal khair al-baitus sifr min kitabillah." Salah satu rumah yang jauh daripada kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-baitus sifr adalah rumah yang kosong min kitabillah, yang tidak pernah dibaca daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah, memperbanyak salat
adalah perintah yang memang kita telah diutus ke dunia ini karena hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu kita, kata ulama, akan selalu membisikkan kepada kita ketika kita telah beribadah, ketika kita telah memperbanyak kebaikan, dan kemudian zaman sekarang banyak daripada racun, kata para ulama, seperti sosial media. Kita telah banyak beribadah, banyak bersedekah, kemudian segala macam ibadah kita kemudian kita abadikan di sosial media kita. Sehingga kata ulama, para hawa nafsu ketika dia memamerkan daripada kebaikannya, nafsu ini akan selalu membisikkan kepada diri orang tersebut, anta bihamdillah minal mukhlisin. Syukur kepada Allah, engkau telah menjadi orang yang ikhlas. Wa amma tadhhar hadhil ibadah liyaqdi bikan nas. Akan tetapi aku menunjukkan ibadahku ini kepada manusia bukan karena aku sombong, bukan karena aku ria, akan tetapi hanya untuk orang mengikuti daripada kebaikanku. Akan tetapi hawa nafsu tidak dapat diikuti. Karena kata ulama bahwasanya hawa nafsu itu terbagi menjadi tiga. Bisikan yang ada dalam diri manusia ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bisikan ilahi. Bisikan ilahi adalah bisikan, segala bisikan yang mengajak setiap orang untuk melakukan kebaikan. Ini adalah bisikan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu membisikkan kepada kebaikan. Kemudian yang kedua ada bisikan syaitani, adalah bisikan yang selalu mengajak orang untuk melakukan keburukan. Adapun bisikan ini datangnya daripada syaitan. Dan yang terakhir adalah bisikan nafsani, bisikan dalam diri kita. Bisikan nafsani terkadang membawa kepada kebaikan dan terkadang membawa kepada keburukan, tergantung kebiasaan orang tersebut. Jikalau dirinya terbiasa kepada kebaikan, maka bisikan akan terus membawa kepada kebaikan. Jikalau dia terbiasa kepada keburukan, dan itu pun akan selalu membawa kepada keburukan. Semisal contohnya seperti bulan Ramadan. Para ulama telah menjelaskan pada bulan Ramadan syaitan semuanya dibelenggu. Kemudian kenapa masih ada yang bermaksiat? Kenapa masih ada yang melakukan melanggar daripada perintah Allah? Bukan karena syaitan, akan tetapi karena kebiasaan dirinya yang bukan membawa kepada kebaikan, justru membawa kepada keburukan. Oleh karena itu, akhir daripada khutbah pada hari ini selalu mengajak untuk meningkatkan daripada keimanan dan ketakwaan, dan janganlah untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, tidaklah daripada menetes daripada kelelahan kita, keringat kita, kecuali ada balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang telah kita lakukan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذعاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان وتوبة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والزلازل والشدائد والزيون والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا هذا خاصة وإن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Demikian tadi khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la